Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Iya, harus selalu sehat dan semangat ya. Nah, kita mulai sekolah kita pada hari ini ya dengan penuh sukacita dan bangkit berdiri adik-adik. Kita menyanyikan bersama-sama di kepak-kepakan sayapnya. Boleh beribadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, buat sukacita yang Tuhan juga berikan yang selalu baru kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita dan kita mau nyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Semuanya ambil Alkitabnya, kita mau sama-sama menyanyikan lagu. Untuk mendengarkan firman-Mu melalui ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Kau memberkati pembawa firman ini Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi hari ini karena kita bisa berjumpa walaupun kita masing-masing berada di rumah, adik-adik semua yang ada di rumah, tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Yuli akan membawakan firman Tuhan buat kita semua. Siapkan hati kita, siapkan
Alkitab kita supaya kita bisa menyimak firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Adik-adik semua yang di rumah siap ya? Yuk kita akan baca bersama-sama. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Judulnya Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan melihat Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Adik-adik, tadi perikop judulnya firman Tuhan ini apa? Zakheus. Nah, adik-adik pasti waktu di sekolah minggu sering ya mendengar nama kata Zakheus. Bapak Zakheus ini diam-diam orang yang kaya, adik-adik. Dia diceritakan di situ dia orang yang terkenal karena dia memiliki jabatan kepala pemungut cukai. Jadi tahu nggak pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai itu orang yang menarik pajak, ya, menarik pajak dari rakyat-rakyat kecil, tapi pajaknya diberikan kepada bangsa penjajah Romawi itu, ya. Nah, adik-adik mereka sukanya memeras, sukanya seenaknya dengan rakyat kecil. Nah, adik-adik tahu enggak? Ternyata Bapak Zakheus ini walaupun kaya, walaupun banyak harta, walaupun semuanya dia miliki, tetapi di dalam hatinya dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dia merasa kesepian. Tahu nggak adik-adik kenapa dia kesepian? Karena banyak orang yang nggak suka sama Bapak Zakheus ini. Dia jabatannya sangat membuat rakyat kecil tidak nyaman, ya, suka memeras dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Zakheus ini sering dijauhi oleh orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak mau berteman, tidak mau mengenal Bapak Zakheus lebih dekat. Nah, pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus di zaman itu Tuhan Yesus masih pelayanan dari daerah satu ke daerah yang lain. Tuhan Yesus pada waktu itu terkenal, walaupun belum ada media sosial kayak sekarang, ada YouTube, ada WA, ada Instagram, ya, ada Facebook, ya, kita bisa mengetahui teman-teman kita, orang-orang terkenal atau artis-artis. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu juga terkenal, ya, karena dia terkenal. Tuhan Yesus terkenal karena Tuhan Yesus sangat penuh kasih, ya, mengasihi semua orang, melayani semua orang, yang sakit disembuhkan, yang perlu bantuan Tuhan Yesus dengan mujizat-mujizatnya Tuhan Yesus tolong. Nah, adik-adik waktu itu Zakheus itu mendengar kalau Tuhan Yesus mau lewat di daerahnya. Wah, dia pasti penasaran. Zakheus ini penasaran, Tuhan, seperti apa sih yang namanya Yesus itu? Aku kok penasaran. Tapi kalau pas lewat itu masih banyak rombongan yang ngikuti.
waduh, aku nanti piye yo. Nah, Zakheus bingung. Ternyata betul. Tuhan Yesus dari kejauhan sudah datang dengan rombongannya lewat di daerahnya. Wah, Zakheus cari akal ini. Zakheus ternyata mencari akalnya apa? Dia naik ke pohon ara ya. Sebelum Yesus lewat, aku mau naik pohon ara dulu. Pohon aranya kan tinggi, badanku pendek. Badannya Bapak Zakheus ini pendek di bawah rata-rata orang zaman itu ya. Kalau di Indonesia orang pendek banyak ya, nggak terlalu tinggi-tinggi amat kayak Kak Yuli ini, nggak cukup tinggi ya. Kalau apa-apa harus naik bangku ya, naik tangga supaya bisa ambil sesuatu ya. Tapi Bapak Zakheus ini karena banyak rombongan yang datang, dia nggak bisa lihat Yesus ya secara jelas. Dia pengen melihat Yesus secara jelas, yaitu dari atas pohon. Dia naik dulu, Bapak Zakheus ini naik, tuk naik. Aku udah di atas pohon ara ini. Nanti kan sebentar lagi Tuhan Yesus ini mau lewat. Benar adik-adik. Yesus semakin mendekat, dan waktu dia melihat Zakheus naik berada di atas pohon, Tuhan Yesus manggil Zakheus. Waduh, Zakheus kaget. Kok bisa? Heran ya, kok banyak orang kok bisa tahu kalau aku tuh di atas pohon. Waduh, Zakheus senang adik-adik. Zakheus dipanggil oleh Tuhan Yesus senang. Ayo turun, aku akan menumpang ke rumahmu. Tuhan Yesus bilang begitu ya. Zakheus kaget. Semua orang gak suka aku, tapi Yesus mau memanggil namaku dan dia mau bahkan menumpang di rumahku. Aku kan orang yang terkenal berdosa karena sukanya memeras uang rakyat ya. Adik-adik tahu nggak? Zakheus suka sekali. Oh iya Tuhan Yesus, saya suka Tuhan Yesus menumpang di rumah saya. Ayo mari kita akan makan bersama-sama di sana. Adik-adik ada orang yang suka juga. Orang berdosa kayak gini ya, Yesus mau numpang di rumahnya. Banyak orang yang mencibir. Tapi waktu itu Zakheus, waktu berjumpa dengan Yesus pribadi, Tuhan Yesus ya, dia berubah adik-adik. Dia berubah apa? Dia berjanji uang yang habis diperas ya, uang rakyat yang diperas tadi, yang selama bertahun-tahun diperas, dia akan kembalikan berlipat-lipat ganda. Berapa tadi firman Tuhan katakan? 4 kali lipat ganda. Aku akan bagikan kepada orang-orang miskin, akan bagikan ke orang-orang membutuhkan. Dia tahu enggak? Waktu mereka tahu Zakheus berubah, mereka juga senang ya. Apalagi Yesus ya, apalagi Tuhan Yesus. Zakheus waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia ternyata sangat berubah ya. Tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Zakheus adik-adik. Zakheus ini merasa tersanjung. Dia merasa bahwa ternyata ada orang yang masih mengasihi aku, masih memperhatikan aku. Nah adik-adik tahu enggak, perjumpaan seperti itu membuat perubahan di dalam diri Bapak Zakheus ini. Yang dulunya jahat, dia berubah menjadi orang yang baik. Yang dulunya dia tidak mau memperhatikan orang-orang miskin, dia mau memperhatikan orang-orang miskin. Waktu dia pekerjaannya seperti itu, dia suka memeras, dia kembalikan semua hasil perasan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah adik-adik, setiap hari kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus apa belum? Ya kalau secara kasat mata kita belum ya, karena Tuhan Yesus sudah ada di surga. Dan sekarang Tuhan Yesus memberikan penggantinya, penolong itu yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah adik-adik berjumpa dengan Tuhan Yesus apa tidak? Nah, berjumpa Kak Yuli, saya merasakan Tuhan Yesus itu selalu menyertai saya. Nah, Kak Yuli juga merasakan kalau Kak Yuli itu
disertai Tuhan. Kak Yuli tahu waktu kita belajar firman Tuhan ya, dari Matius sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Mazmur sampai yang lainnya ya, Kejadian sampai yang lainnya, adik-adik, kita tahu di situ banyak karakter Tuhan, banyak pribadi Tuhan yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Bagaimana pribadi Tuhan Yesus yang begitu mulia, yang begitu mengasihi semua orang. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan, orang berdosa dia terima, orang yang baik dia terima ya. Tuhan Yesus selalu mengasihi semua orang. Nah, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka di dalam hidup kita juga harus mengalami perubahan seperti Bapak Zakeus. Nah, perubahannya apa ya, Kak? Perubahannya kan kita anak-anak kecil nggak tahu ya. Kalau Kak Yuli mau kasih tahu ya, perubahan hidup kita harus perubahan yang lebih baik. Misalnya kalau adik-adik di rumah biasanya disuruh mama sama papa sulit banget, nggak mau mah, aku lagi PW sama gameku ini. Tapi waktu adik-adik sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengerti, mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik pasti juga mengasihi orang tua. Oh, aku harus nurut mama dan papa. Kalau disuruh aku harus langsung berangkat. Aku harus menolong papa mama, ya, membantu. Ya, adik-adik berubah, tidak main game terus, tapi mau nurut papa mama. Kalau ada ulangan, ada pelajaran daring, Pak males nggak mau kerjain. Nah, tuh kita sudah berubah apa belum? Seperti Bapak Zakeus tadi, belum toh, mengerjakan PR aja aras-arasen ya. Kalau nggak mama berteriak-teriak, ayo kerjakan, ayo. Adik masih tetap nonton TV ya, asik. Tapi kalau adik-adik yang di GKI Taman Majapahit, semua anak-anak yang baik ya, anak-anak yang selalu nurut orang tua ya, sukanya mengasihi orang tua juga, menolong orang tua. Nah, dalam hidup kita, waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita harus mengalami perubahan. Setiap hari hidup kita harus berubah lebih baik supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kalau kita dari tahun ke tahun hidup kita sama, kita nggak mengalami perubahan. Yang masih nakal, misalnya nggak nakal ya, masih suka kalau minta-minta harus sekarang gitu ya, itu harus dirubah. Kalau mama papa nggak punya uang, belum gajian ya, kita nggak boleh memaksa ya, nunggu mama papa terima uang dari Tuhan supaya bisa membelikan sesuatu barang buat kebutuhan kita ya. Jadi kita harus berubah dalam tutur kata. Kita nggak boleh teriak-teriak. Adik yang punya adik itu, kalau kita berteman sama adik kakak itu, kita sampai bertengkar. Kadang ada yang ngomongnya jorok ya. Kita harus berubah lebih baik seperti Bapak Zakeus ya. Karena Tuhan Yesus juga sayang semua orang. Tuhan Yesus sayang dengan orang-orang berdosa ya. Kadang manusia nggak suka dengan manusia yang lain ya, orang nggak suka dengan orang lain, tapi Tuhan Yesus semua orang dikasihi ya. Apapun kelemahannya, apapun kekurangannya, Tuhan Yesus sayang semua orang. Dan waktu kita sudah berjumpa mengenal Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa mengasihi semua orang, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan setiap hari mengubah hidup kita untuk hidup lebih baik. Oke, adik-adik, ini firman Tuhan yang singkat, tetapi kita mau hari ini
sekolah minggu kita di GKI Taman Majapahit. Anak-anak yang ada di rumah semakin hari semakin diubah oleh firman Tuhan. Kita mau berubah lebih baik, kita mau berubah seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Yuk, kita akan berdoa. Tutup mata kita akan lipat tangan kita. Kita berdoa bersama-sama, adik-adik di rumah juga berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau terus mengasihi kami, Engkau terus memelihara hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ingin hidup kami berubah lebih baik dari hari lepas hari. Kami ingin Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan melalui apapun yang kami lakukan. Kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sampai hari ini kami belum bisa bertatap muka, namun kami percaya Tuhan tetap memelihara mereka di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan kekuatan di dalam menghadapi pelajaran-pelajaran yang sulit, atau Tuhan memberikan penghiburan di tengah-tengah adik-adik yang mungkin mengalami kejenuhan karena lama di rumah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sampai hari ini, dan sampai Tuhan datang kedua kalinya, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita tutup sekolah minggunya, kita menyanyikan satu lagu lagi ya adik-adik ya. Ada yang sudah pernah dengar lagunya Sakius, orang pendek? Pasti sudah dong. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah tuh nyanyi di sekolah minggu, tapi kita mau nyanyikan lagi untuk ibadah online pada saat ini ya. Kita coba bersama-sama yang belum bisa. Bersabar dan bersandar hanya kepadamu, karena kami mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami sekolah online, dalam kami ibadah online, kami melakukan aktivitas kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kumpulkan kami minggu depan untuk boleh bersama-sama beribadah lagi dengan kondisi yang memang belum baik, tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami juga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membuat aktivitas ya. Adik-adik boleh siapkan satu lembar HVS atau kertas apapun yang adik-adik punya di rumah. Kemudian adik-adik siapkan kertas lipat warna hijau, karena kita akan membuat pohon.
dan tali. Nanti Kak Put akan bagikan gambar seperti ini. Adik-adik boleh jiplak, bisa di print juga bisa bagi yang punya print, yang tidak punya print bisa dijiplak, atau kalau adik-adik pintar menggambar boleh langsung digambar. Kemudian Kak Puput akan kasih tahu caranya. Kita pertama bikin pohon, ya. Kita bikin pohon. Kemudian kita beri lem. Semuanya ya, kita beri lem. Kita tempelkan kertas lipat warna hijau yang sudah kita potong. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Pasti sudah pernah bikin kan di sekolah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita akan lubangi di bagian atasnya. Jadi boleh lubangin pakai benda yang tajam ya. Pakai pulpen bisa, pakai apa bisa. Kita beri lubang di sini, tengah-tengahnya. Jadi di tengah-tengahnya aja. Sedikit supaya talinya bisa masuk. Jadi kita masukin ke dalam lubang ini. Nah, nanti akan seperti ini. Bagian bawahnya juga dilubangi ya. Dipasin ya adik-adik ya, dipas tengah ya. Belakangnya dipita aja, tak diikat aja. Seperti biasa. Sudah, jadi seperti ini. Kita tempelkan sakeusnya sama seperti cerita hari ini. Kita tempelkan sakeusnya di tengah-tengah sini ya. Pakai selasi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Sakeusnya ada di tengah-tengah sini. Nanti kita bisa tarik dan turunkan lewat tali yang sudah kita pasang. Jangan lupa Tuhan Yesusnya dipasang di bawah dan ditulis ayat hafalannya di sini. Jangan lupa ya aktivitasnya dikerjakan dan diupload di grup Sunday School GKI Taman Majapahit. Sampai jumpa. Terima kasih.